Selamat pagi. Apa kabar kalian? Tetap semangat, tetap sehat, dan bersuka cita tentunya. Mari anak-anak kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau buat yel-yel. Yuk kita bangkit berdiri. Jangan bermalas-malasan. Kita bangkit berdiri. Kita mau buat yel-yel bersama-sama. Anak-anak tirukan Bu Yustin ya. Aku sehat. Aku bahagia. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Oke, kita ulangi. Yuk kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku sehat. Aku bahagia. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi dengan pujian kepada Tuhan. Kita memujikan Dialah segalanya. Semangat semuanya, Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi ya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Kita mau berdoa dengan sikap doa yang baik. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Anak-anak tirukan Bu Yustin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami supaya di dalam ibadah ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, meskipun kami berada di rumah, di dalam kami sekolah, di dalam kami belajar, di dalam kami juga beribadah, namun kami senantiasa ditolong Tuhan, diberi sukacita, diberi berkat. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya firman Tuhan dapat kami mengerti, firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus
saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya. Yuk kita buka bersama-sama dari Keluaran. Keluaran itu berarti kita perjanjian lama. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat ke-14. Bu Justin akan bacakan untuk kalian. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, ia sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Sekali lagi Bu Justin bacakan. Lalu ia berfirman, ia sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Judul cerita hari ini, Tuhan selalu menyertai. Judulnya apa? Tuhan selalu menyertai. Nah, di dalam bacaan kita, di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan 14, di sana ada judulnya juga Tuhan, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Nah, jadi diceritakan di sana bagaimana kisah Musa, bagaimana kisah bangsa Israel yang terus masih melakukan perjalanan menuju kemana anak-anak? Ya, menuju ke tanah Kanaan, menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka masih terus berjalan. Nah, seperti yang pernah kita dengarkan cerita pada waktu bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Mereka kan ragu-ragu, mereka kan takut nanti di jalan kenapa. Tetapi mereka tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Benar saja yang terjadi di dalam perjalanan itu. Karena jalannya lama, jauh, nggak sampai-sampai. Akhirnya mereka pun lama-lama menjadi ragu. Tuhan itu menyertai nggak ya? Tuhan itu di mana ya? Kok nggak nyampe-nyampe? Kok kayaknya jalan terus? Ada kekhawatiran. Mereka mulai khawatir. Tuhan itu ada apa tidak sih? Tuhan itu menyertai apa tidak sih? Itu yang ada di pikiran bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel ini meragukan bahwa Tuhan itu menyayangi mereka. Tuhan itu mengasihi mereka. Tuhan itu menyertai mereka. Sampai akhirnya mereka membuat sebuah patung dari emas. Mereka kumpulkan perhiasan-perhiasan yang mereka pakai. Ayo kita kumpulkan, kita buat patung emas ini. Dengan patung emas ini nanti kita akan diberkati. Karena di mana Tuhan Allah yang menyuruh kita untuk berjalan menuju tanah Kanaan itu. Nah, itu tidak boleh. Itu berdosa. Karena seharusnya bangsa Israel ketika gelisah, ketika takut, ketika khawatir, mereka berdoa. Bukan membuat patung lembu emas. Nah, akhirnya melihat kelakuan bangsa Israel ini, Tuhan menjadi marah. Tuhan marah dengan mereka. Kenapa mereka membuat patung lembu emas? Nah, sampai akhirnya ketika mereka berjalan, berhentilah di sebuah kemah. Di situ Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa untuk mengumpulkan perhiasan yang mereka pakai. Supaya nggak pakai perhiasan lagi lah. Karena kalau mereka pakai perhiasan, mereka nanti bergantung pada harta yang mereka bawa. Mereka tidak bergantung akan kuasaku. Nah, akhirnya di kemah itu mereka melepaskan perhiasannya. Mereka bertobat dan menyadari bahwa membuat patung dan yang mereka sembah itu salah. Itu berdosa. Mereka kembali diingatkan bahwa yang harusnya disembah, yang harusnya kalian minta berkat, minta penyertaan itu kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada patung. Tidak boleh menyembah patung. Nah, akhirnya bangsa Israel kembali disadarkan bahwa Tuhan marah kepada mereka. Tuhan tidak suka
apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu. Nah, ketika Tuhan marah, apakah Tuhan tidak sayang dengan bangsa Israel? Tuhan sayang dengan bangsa Israel. Tuhan mengasihi bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak suka sikap mereka melakukan perbuatan dosa. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka, lepaskan saja yang membuatmu berdosa, yaitu perhiasanmu. Lepaskan saja yang membuatmu kemudian tidak mau menyembah dan berdoa kepadaku. Perhiasanmu lepaskan. Lepaskan dosamu, lepaskan perhiasanmu, supaya kamu menjadi menyembah hanya kepadaku. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi judulnya, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel, Tuhan selalu menyertai Bu Yustin, Tuhan selalu menyertai anak-anak semuanya. Tuhan selalu menyertai. Seperti di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan, lalu ia itu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi di saat kita gelisah, di saat kita khawatir, di saat kita takut, nah mungkin anak-anak pernah mengalami gelisah. Gelisah, nilaiku bagus gak ya? Khawatir kapan ya aku bisa sekolah lagi? Apa mungkin aku bisa sekolah lagi? Apa mungkin aku bisa bermain bersama teman-teman lagi? Nah, ketika ada kekhawatiran, ketika ada kegelisahan, ketika kita takut, apa yang harus kita lakukan? Seperti bangsa Israel kah? Justru melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Yang harus kita lakukan ketika gelisah, ketika khawatir, ketika takut, itu berdoa, minta penyertaan Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan memberi ketentraman. Tuhan berjanji akan memberi ketentraman. Ketentraman itu berarti rasa senang, rasa tenang, rasa sukacita Tuhan akan berikan. Karena Tuhan berjanji akan memberikan ketentraman. Ketentraman itu tenang, membuat kita tenang, membuat kita bersukacita, menghilangkan rasa takut kita, menghilangkan rasa khawatir kita. Itulah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan marah kepada bangsa Israel, bukan karena Tuhan membenci, tetapi karena Tuhan menyayangi. Tuhan sayang pada anak-anak, Tuhan sayang pada Bu Yustin, Tuhan sayang pada kita semua. Oleh karena itu, lakukan yang baik kepada Tuhan. Jangan pernah tidak berdoa. Ketika takut, ketika khawatir, ketika gelisah, datanglah pada Tuhan, berdoalah. Karena Tuhan sayang kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita beri persembahan. Tempat persembahannya disiapkan dulu. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Bapa, terima kasih. Lagi anak-anak ya, dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, berdoa dengan sikap doa yang baik ya anak-anak semuanya. Kita bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa persembahan kepadamu.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, dapat menjadi berkat di dalam pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu di GKJ Penaruban. Tuhan berkati orang tua kami yang bekerja, yang melakukan usaha untuk kepentingan dan kebutuhan kami, menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kesehatan kepada mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan orang tua kami di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, supaya kami menjadi anak-anak yang terus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kami, Tuhan Yesus itu menyayangi kami, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga ketika kami khawatir, ketika kami takut, ketika kami cemas, kami berdoa kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, anak-anak bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan akhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri lagi yuk. Di awal tadi kita sudah melakukan yel-yel. Kita ulangi lagi ya bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Aku sehat, aku bahagia, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita mau akhiri dengan pujian Yesus sayang semua. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan bersukacita, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai. Sampai jumpa.